Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Ahmad Fauzan, NIM 1905-1397027. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kerja dari kelompok kami. Di sini judulnya adalah Knowledge Management and Collaboration at Tata Consulting Service. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu analisis upaya manajemen pengetahuan di TCS menggunakan manajemen pengetahuan model rantai nilai. Lalu, alat atau aktivitas mana yang digunakan untuk mengelola pengetahuan tacit dan mana yang digunakan untuk pengetahuan eksplisit. Yang pertama itu ada akuisisi pengetahuan. Karena TCS itu telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas di beberapa bidang melalui berbagai macam proyek yang telah dia lalui. Yang kedua, ada penyimpanan pengetahuan. TCS telah mengembangkan berbagai repositori dan database untuk penyimpanan pengetahuan seperti KBases, Process Asset Libraries, Knomec, dan Ultimatic. Yang ketiga, itu ada diseminasi pengetahuan, di mana pengetahuan disebarluaskan menggunakan berbagai teknik seperti Ultimatic, Propulsion, Leaf Mapping, and Knowledge Transition Session at the project level. Tip of the day, email compressing technical, conceptual, or human skills tips were shared within the organization daily. Yang keempat ada penerapan pengetahuan, di mana karyawan dapat mengakses gudang pengetahuan yang dimunculkan di server perusahaan dan cabang melalui intranet. Lalu, atau aktivitas untuk mengelola explicit knowledge itu ada KBases, Process Asset Libraries, Knomec, dan Ultimatic. Sedangkan alat atau aktivitas untuk mengelola tacit knowledge itu ada Reedition of Development Centers, Propulsion, Knowledge Transition Session, Communities of Practice. Mungkin yang akan saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan di sini Taufik Nur Rahman. Saya akan menjelaskan case study 11 bagian 14. Di sini ada soal jelaskan pertumbuhan sistem manajemen pengetahuan di TCS dan bagaimana sistem ini membantu TCS dalam bisnisnya. Sebelum menjelaskan pertumbuhan sistem manajemen pengetahuan, di sini saya akan menjelaskan TCS itu apa. TCS itu Tata Consulting Service, merupakan sebuah perusahaan terbesar di India yang bergerak di bidang IT. Maka dari itu, sebagai perusahaan global pasti memerlukan KM untuk mengelola informasi. Nah, untuk pertumbuhan sistem informasi pengetahuan di TCS itu ada 3, yaitu dimulai dari KM atau manajemen pengetahuan, Process Asset Libraries, selanjutnya Knomec. Nah, pada KM ini atau manajemen pengetahuan diperkenalkan di TCS pada tahun 1995 dan tim KM khusus disebut Corporate Groupware dibentuk pada tahun 1998. Nah, KM sendiri sini mencakup hampir setiap fungsi dari jaminan kualitas hingga manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, karyawan dapat mengakses gudang pengetahuan yang berada di perusahaan dan server cabang melalui internet. Gudang pengetahuan juga disebut KBase, berisi berbagai informasi tentang proses, lini bisnis, lini teknologi, dan proyek. Untuk selanjutnya, TCS itu selanjutnya setelah membuat manajemen pengetahuan, selanjutnya membuat proses Asset Libraries. Nah, di proses Asset Libraries ini berisi informasi berkaitan dengan teknologi, proses, studi kasus bagi para pemimpin proyek yang dibuat tersedia untuk semua proses pembangunan melalui internet. Nah, hal yang sama dilakukan melalui portal manajemen pengetahuan elektronik berbasis web yang disebut Ultimatic. Nah, perpustakaan PAL dan KBase host di internet digabung dengan Ultimatic yang memiliki subportal untuk sistem manajemen mutu, meningkatkan produktivitas, angkat lunak, materi pelatihan, dan alat informasi. Nah, untuk pada tahun 2007 TCS dikembangkan oleh Knomec. Nah, Knomec sendiri sini merupakan sistem manajemen pengetahuan menggunakan server portal SharePoint Microsoft. Nah, Knomec mendukung lebih dari 60 aset pengetahuan dan diakses melalui Ultimatic untuk semua rekan TCS. Knomec juga setiap dapat asosiasi dari bisa berkontribusi kepada Keping dan petugas pengetahuan dibuat bertanggung jawab untuk menjaga kualitas konten. Nah, itu merupakan pertumbuhan sistem manajemen pengetahuan di TCS.
Nah, bagaimana sistem ini dapat membantu CS dalam bisnisnya? Nah, sistem manajemen pengetahuan ini dapat membantu CS karena yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi pada proses dan cara kerja. Yang kedua, kolaborasi menjadi tingkat atau TCS. Dan ketiga, pengetahuan organisasi menjadi terbangun melalui adanya manajemen pengetahuan di TCS. Yang keempat, inovasi dapat dioptimalisasi. Dan kelima, kepuasan karyawan semakin meningkat dengan pemahaman yang serupa tentang manajemen pengetahuan, apa yang harus mereka ketahui dalam perusahaan tersebut. Nah, itulah penjelasan dari case study 11 bagian 14. Di sini topik pengalaman sekian. Nanti semuanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Eviani, NIM 1905139718 dari Prodi D4 Manajemen Informatika kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan dan kolaborasi di layanan konsultasi Tata. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya pada slide 9 nomor 15. Jelaskan alat kolaborasi yang digunakan di TCS. Manfaat apa yang diperoleh TCS dari alat ini? Jawabannya adalah TCS menggunakan berbagai alat kolaborasi, yaitu Infinity yang mencakup instant messaging, IP telepon, dan video conferencing, dan beberapa lainnya yaitu blog dan wikis, Ideastrom, dan TIP MySite. Manfaatnya, kolaborasi di luar negeri dan kantor lokal meningkat karena pesan instan, menghilangkan perbedaan budaya dan pengucapan yang terjadi pada telepon. Komunikasi perusahaan dapat menjalankan siaran berita internal 24 jam ke semua kantor TCS di dunia. Biaya perjalanan dan telekomunikasi turun masing-masing sebesar 40% dan 6%. Alat lain meningkatkan kolaborasi, komunikasi, dan berbagai pengetahuan di antara karyawan. Pertanyaan selanjutnya pada slide 11 nomor 16. Bagaimana alat web 2.0 membantu TCS mengelola pengetahuan dan kolaborasi di antara para karyawan? Jawabannya yaitu blog, wikis, dan alat lainnya meningkatkan komunikasi dan produktivitas di antara karyawan. Wikis berkolaborasi pada materi terkait dengan proyek, mendukung sesi curhat pendapat, serta mengembangkan presentasi. Blog digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan masukan atau masalah yang mereka hadapi dalam suatu proyek. JustAsk System mengizinkan karyawan untuk mengajukan pertanyaan dan pada gilirannya mendapat jawaban dari kolega lain, terkadang mengarah ke diskusi terperinci. Ideastrom digunakan oleh manajemen membantu menghasilkan ide tentang topik yang diposting oleh tim korporat. TIP digunakan sebagai portal untuk inovasi produk dan ide-ide baru, membantu manajemen untuk ide-ide pemain yang berhubungan dengan produk atau inovasi layanan, dan membantu memecahkan masalah. MySite untuk membantu karyawan berkomunikasi lebih baik satu sama lain. Jadi, tadi adalah pertanyaan dan jawaban yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Nurrahman, NIM 190513970036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawab studi kasus dari chapter 11, yaitu Knowledge Management and Collaboration at Tata Consulting Service atau yang disingkat dengan TCS. Di sini saya akan menjelaskan question 11-17. Adapun question 11-17 sendiri pertanyaannya yaitu, bagaimana menurut kamu alat knowledge management ini telah merubah beberapa proses operasional utama di TCS, seperti penawaran untuk proyek baru, pengembangan implementasi proyek, dan layanan pelanggan. Adapun jawaban dari kelompok kami yaitu
TCS sendiri ini memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan rantai nilai dan untuk mengajukan tawaran di proyek yang lebih tinggi, di luar pemeliharaan dan pengembangan sendiri. Jadi tujuan tersebut, knowledge management ini memungkinkan TCS untuk terus bergerak lebih tinggi dan mengajukan penawaran untuk proyek yang lebih strategis. Knowledge management ini itu juga memungkinkan konsultan TCS dengan cepat mengumpulkan informasi tentang klien atau proyek serupa sehingga dapat menyelaraskan diri antara konsultan dengan keinginan yang diinginkan klien, seperti itu. Jadi intinya kelompok kami setuju mengenai pernyataan yang menyatakan bahwa knowledge management ini merubah beberapa proses utama di TCS. Karena beberapa alasan. Yang pertama, knowledge management ini memungkinkan untuk terus bergerak lebih tinggi dan memungkinkan untuk mengajukan penawaran untuk proyek yang lebih strategis. Dan juga knowledge management ini memungkinkan konsultan TCS dengan cepat mengumumkan informasi tentang klien atau proyek sehingga dapat menyelaraskan diri antara konsultan TCS dengan apa yang diinginkan klien. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.